Baik ya, semua nanti yang sini yang berikutnya sudah selesai nih ya. Baik, untuk yang di berikutnya kita akan coba untuk mengenal lebih dalam lagi di teknologi VPN ini. Jadi cara konsepnya yang di sini ada dua lokasi, yaitu dia lokal site A sama dia lokal site B-nya di sini ya. Kemudian dia di sini agar bisa dia itu menggunakan VPN, maka dia akan kita misalkan dia menggunakan OpenVPN untuk yang di tunnelnya ini, maka nanti di sini dia itu akan dikasih yaitu dia tabnya yang di bagian sini ya, yang di bagian lokal set A-nya. Jadi dia itu untuk membuat sebuah jalur khusus antara di set A sama ada di set B. Yang di B-nya juga sama, nantinya dia ada tabnya untuk yang di set B-nya. Ini sebenarnya ada peraturannya VPN, makanya bila dia tidak kerjasamanya di Pak Amar, di waktu Pak Amar nanti di peraturannya VPN, gitu ya. Ini nanti sini kita bisa membuat semacam kayak ini ya, apa istilahnya dia itu kayak koneksi tunggal, gitu ya. Kalau dia jalur umumnya, dia akan melewatinya ada di sini. Ini jalur umumnya antara di set A sama di set B-nya. Tapi yang di sini nanti di sini dia akan dibuat semacam jalur khusus untuk yang dikoneksi set A sama di site B yang di sini, gitu ya. Baik, kemudian nanti di sini ini dia VPN seperti nanti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi ini dia sebagai desain alternatif yang murah dan melalui jalur list lain. Gimana nanti masalahnya? Karena di sini dia itu yang di VPN dia ada banyak sekali tipenya. Ada pakai OpenVPN atau OVPN, ada juga ASA itu ya. Jadi kayak di jaringan PANS juga terasa sekali ya saat ini ya. Jadi kalau yang sebelumnya kita koneksinya ke sisi jaringan PANS itu kita menggunakan ASA ya dari Cisco untuk koneksinya. Jadi tanpa kita ada OpenVPN, dia secara otomatis dia akan bisa dikoneksikan ke jaringannya di netnya PANS. Tapi yang waktu itu dia jarang gangguan ya istilahnya. Kita klik ke website, biasanya dia akan langsung bisa koneksi ke jaringannya PANS. Tapi yang di sini kita pakai OpenVPN, ini kan dia gratisan ya. Nah ini kita loading aja kan dia kadang nggak mau connect gitu ya. Jadi ini saya tunjukkan yang di kondisinya OpenVPN-nya PANS. Ini ya. Kadang saya karena dia memang dia karena sifatnya dia itu beda sama yang untuk yang di dan di sini juga ada kelemahannya ya. Ketika nanti di sini saya menggunakan VPN, maka semua koneksi internet saya dia itu akan langsung drop. Ya, ini kalau saya menggunakan di pakai yang OpenVPN. Tapi kalau misalnya dulu kita pakai ASA, dia masih nggak ada masalah ya. Maksudnya paralel antara VPN sama dia koneksi menggunakan internetnya dia. Ini berapa kelebihan sama kekurangan kalau kita menggunakannya di OpenVPN yang gratisan sama yang di menggunakan ASA ini ya. Dan nanti di sini kalau di ASA kan dia seperti lebih terjamin ya. Cuma dia lebih mahal, jauh lebih mahal ya. Jadi ya kemarin kita ada ASA-nya pas itu dia sudah 10 tahun, akhirnya karena sudah sering ngadat 10 tahun lebih ya, hanya digantikan dengan OpenVPN ini. Dan ini kemarin ketika mau ganti ternyata ini juga mahal sekali alatnya ya. Jadi sekitar hampir 10 M atau berapa ya untuk yang di satu perangkatnya dia, yang di firmware-nya ASA-nya ini. Kemudian nanti ya sini kita akan menggunakan jaringan terpercaya, sehingga nanti sini kebanyakan protokol yang di internet ini dia tidak aman, kayak IP dan sebagainya, di WiFi itu nanti akan dia tidak aman. Itu artinya sini dia lebih baik lagi kalau nanti sini kita bisa lebih aman untuk berselancar di suatu jaringan internet. Gitu ya.
Kemudian nanti untuk yang di sini, dia untuk yang ditaruh dalam VPN-nya, ini dia ada logical point-to-point connection. Nanti di sini dia dengan autentikasi dan enkripsi. Jadi kenapa nanti di sini dia semacam kayak ada jaring, ada jalur khusus antara di sisi set A sama set B. Ini kan dia pada intinya dia akan dibuatkan suatu jaringan yang dia itu aman dan tidak bisa orang lain untuk masuk ke dalam jaringan kita. Ini ya, yang merah ini ya. Jadi ini nanti juga akan mencegah hacker dan sebagainya untuk masuk ke dalam jaringan yang sudah kita bangun ini. Nah, ini secara konsepnya, ini dia kalau sudah kalian perhatikan di sisi paket jaringan, jadi ketika nanti di sini ada suatu PC, ini ya, ada suatu PC A koneksi ke PC B, yang di sini ya. Ini pada intinya kan dia ketika nanti saya akan mengirimkan sebuah suara atau dia sebuah data itu ya, nanti sebuah data ukurannya dia 1 atau dia 10 kilo lah, kayak gini, 10 kilobyte. Kemudian dia data dokumen yang kita kirimkan dari A ke isi B-nya, maka pada intinya di masing-masing dokumen ini dia akan difragmentasi, ini ya, difragmentasi ke sebuah paket data. Nah, paket data ini dia akan di ukurannya 1500 byte maksimalnya. Iya, ini 1500 byte. Nah, ini otomatis ketika saya memiliki 10 kilobyte, maka dia akan dipecah menjadi 7 byte ya. Jadi 10.000 bagi 1.500 dan dia menjadi 7 paket data. Itu mulai dari 1, ada 1 ini 1 2 atau ini dari 1 dari sini. Ini dia 6 sampai dia ke 7. Ini 1.500. Nah, ini kan dia sisanya kan dia 500 byte ya berarti ya. Dari 1.500 kan dia 9.500. Kemudian yang terakhirnya dia akan dimasukkan dalam 500 byte. Tapi nanti untuk maksimalnya dia sebanyak 1.500 byte data. Nah ini ya, ini kalau dia nanti pada intinya kenapa dia ada semacam kayak jalur tunggal, jalur tunnel dari A ke isi B-nya, karena paket ini dia akan dibungkus lagi gitu ya. Jadi di sini akan dibungkus ulang, dilakukan semacam kayak dibuatkan tunnelnya, terowongannya gitu ya. Jadi paket ini dia akan dilakukan bungkus ulang. Ini dibungkus ulang, nanti juga sama dibungkus ulang, nanti dia akan dibungkus ulang gitu ya. Jadi nanti di sini dia setelah dibungkus ulang, dia akan dilakukan enkripsi. Ini ya, ini juga akan dilakukan enkripsi. Nah ini ya, jadi artinya nanti di sini dia akan dibuatkan semacam kayak jalur khusus antara di sini ya. Nah, ini nanti dia bisa berupa sebuah IP khusus ya, untuk yang dikoneksinya antara A sama B-nya ini. Nah, jadi dia itu sudah bungkus ulang untuk yang di paketnya. Di sini juga nantinya IP-nya dibuatkan IP khusus untuk yang dikoneksinya antara A sama B-nya di sini. Ini contohnya untuk yang di Apple Talk. Ini jaringannya miliknya Apple. Ya, ini kalau di jaringannya melewati IP tunnel, nanti ada yang miliknya Apple, ada yang miliknya dari Microsoft, yaitu dia NetBEUI, dia miliknya Microsoft, ada juga yang miliknya dari Cisco, dia ada protokolnya sendiri, kemudian ada jaringannya menggunakan TCP/IP. Ini ya, ini semuanya dia akan bisa melewati sebuah IP tunnel kayak gini ya. Ini kalau misalkan dia itu pakainya jaringannya Apple Talk, maka dari sebuah Macintosh kayak gini, dia itu akan dikomunikasikan ke Macintosh yang lainnya, maka dia akan ada gateway-nya. Nah ini ya, ini semuanya dia akan bekerja menggunakan jaringannya Apple. Jadi dia tidak menggunakan jaringannya TCP/IP, tapi nanti hasil lagi dia akan menggunakan yang namanya jaringan Apple ini. Jadi ada IP, Apple Talk-nya, dan sebagainya. Dia kemudian nanti sini dia akan dienkapsulasi. Jadi semua datanya dia akan dilewatkan lewat jalur yang khusus ini ya. Jadi dia tidak dilewatkan ke jalur yang kayak gini. Ya, jadi untuk di IP-nya dan sebagainya, nanti di sini dia akan dibungkus sehingga datanya dari Macintosh yang di A ini nanti akan bisa dilewatkan ke B tanpa bisa dihack oleh orang lain. Ya, tanpa bisa dibaca oleh orang lain, gini ya.
Kemudian nanti di sini ada beberapa tipe dari VPN-nya. Yang pertama ada yang namanya dari Cisco atau menggunakan hardware kayak tadi ya. Nanti yang sudah saya jelaskan, nanti di sini dia itu yang Cisco, dia itu menggunakan ASA firewall. Kemudian nanti yang di standalone-nya atau software base-nya, nanti di sini dia menggunakan Open VPN. Atau nanti di sini ini gabungan dari keduanya. Ada beberapa kondisi dia itu pakai Open VPN, ada juga dia berbasis ke hardware atau dia di Cisco-nya ini ya. Nah ini bagaimana dia suatu VPN ini dia bekerja. Kalau dia di VPN ini bekerja, maka nanti di sini dia itu yang pertama kita akan melakukan yang namanya pada gateway-nya dibuat yang namanya ShareKey sama dia certificate. Ini ya. Jadi untuk yang di gateway sini, ini misalkan untuknya di jaringannya PANS. Ini ada MS-nya PANS. Ya, kemudian nanti di sini dari saya misalnya dari rumah akan koneksi ke isi jaringannya PANS. Maka yang nanti yang pertama yang dilakukan yaitu nantinya di gateway-nya dia akan membuat yang namanya certificate. Jadi untuk melakukan otorisasi bahwa user yang akan koneksi ke server sini dia itu sudah dikenali oleh si server. Jadi nanti ada namanya kunci private sama nanti ada namanya kunci publiknya. Jadi nanti di sini dia itu ya di masing-masing kuncinya dia akan bisa saling koneksi satu sama lainnya. Gimana dia interkoneksinya? Ini sebenarnya ada bahasa sendiri dari sebelumnya VPN, yaitu dia ada namanya asynchronous untuk yang di kriptografinya. Ini nanti dia akan dikenal yang namanya kunci publiknya sama dia kunci private-nya, gitu ya. Jadi yang dikirimkan ke sini yaitu dia kunci publiknya. Jadi ini dia akan dikasih kunci publiknya, public key-nya, atau dia public key-nya gitu ya. Kemudian nanti di sini dia akan di-decrypt di sini menggunakan namanya private key-nya. Ini. Kemudian nanti di sini dia akan dikirimkan key-nya itu pada si klien. Jadi klien ini dia akan dikirimi sebuah yang namanya public key-nya ini. Nah, nanti setelah dia waktu koneksi kayak gini, maka dia akan menggunakan namanya koneksi yaitu dia public key sama dia private key-nya. Nah, ini pada kalau dia koneksi maka si user ini dia akan bisa terkoneksi menggunakan VPN-nya dia ke sini ya. Jadi kalau misalnya tadi saya tunjukkan untuk yang di koneksinya Open VPN-nya pakai PANS, nah ini ya. Cuma kalau saya menggunakan ini, kalau saya on-kan dia sudah on, maka secara otomatis dia nantinya akan ini ya jaringan internet yang lainnya dia akan langsung dimatikan gitu ya. Soalnya dia dedicated menggunakan ini saya pengen tunjukkan aja yang sertifikatnya, ini log filenya, bentar. ZenHDO VPN profile. Nah ini. Ini isi dari sertifikat yang diberikan oleh si gateway. Mungkin nanti di sini dia ada penjelasannya. Nah ini ya. Jadi secara konsepnya, nanti di sini dia ada namanya, dia itu si gateway-nya akan memberikan yang namanya sertifikat CA-nya untuk root CA-nya. CA ini dia sebagai namanya certificate authority. Jadi gateway-nya PAN dia akan membuatkan yang namanya certificate authority-nya ini untuk masing-masing user. Jadi untuk masing-masing user nantinya sini dia akan diberikan profil yang beda-beda. Misalnya nanti di Mas Wawan atau yang lainnya juga nanti akan memiliki sertifikat CE yang berbeda-beda agar bisa mengakses ini ya jaringan lokalnya miliknya PANS. Kemudian nanti di sini ada membuat kunci dan sertifikatnya untuk yang sama kliennya.
kemudian dia ditandatangani requestnya dengan certificate authority-nya sehingga membuatnya valid. Kemudian nanti ada DV elemen parameternya untuk pertukaran kunci server dari kliennya. Ini ya, sama nanti sini dia yang terakhir yaitu dia ada koneksi antar klien sama server. Ini sebenarnya ada detail informasinya, nantinya saya tidak akan jelaskan detailnya, nanti akan dijelaskan oleh Pak Amang ini sama Bu Mika untuk yang di masalah security-nya sini. Nantinya soalnya beliau banyak sekali risetnya yang di sini, karena saya sendiri juga saat ini sudah tidak lagi melakukan risetnya di bagian security, karena saat ini saya akan lebih banyak menggunakan yang di wireless network atau di WSN. Baik, untuk yang di dalamnya sertifikat nanti apa isinya? Itu ada isinya, ada public key, nanti ada sertifikatnya yang memberikan informasi bahwa siapa pemilik dari public key-nya ini ya. Dan di sini dia akan dilakukan semacam kayak sertifikat authority-nya, itu dia CA-nya ini, bahwa ini dia ada private key-nya untuk membuka sebuah koneksinya. Tadi ini ya, jadi yang dia ada di VLM dan sebagainya untuk pertukaran antara kunci server sama dia kunci kliennya. Jadi kalau kita perhatikan ya dari sini, kan di sini kan dia ada semacam kayak ini ya, ini dia sama ya. Jadi ini public key-nya, ini public key-nya dia akan di generate. Ini ada juga RSA public key-nya yang ada hubungannya sama nanti ya sini, informasi pada entity-nya pada public key-nya ini. Kemudian dia akan dilakukan signature, tanda tangan digitalnya, nanti dia akan dilakukan di sini, di bawah sini, sama di sini dia, sekali lagi dia akan dilakukan semacam kayak untuk yang di private key, yang dimiliki untuk yang di koneksinya itu ya. Oke, ini contoh sertifikat, kalau di sini dia akan melakukan koneksi ke jaringannya PANS. Yang di sini nanti di sini saya tidak akan menjelaskan lebih detail lagi. Secara konsepnya nanti di sini dia akan ada gimana dia itu kok bisa gitu ya. Nanti ada kunci publik yang dikirimkan oleh sisi klien yang tadi ya, ini pakai kunci publik. Kemudian dia kunci private, ini kok bisa dia itu bisa saling komunikasi gitu ya. Jadi ada rumusan matematikanya, matematisnya, itu nanti ada A sama ada G-nya dan sebagainya. Sehingga nanti di sini dia kalau dia itu sama, maka dia nanti akan bisa saling interkoneksi satu sama lainnya. Ya, ini ada namanya pertukaran kunci DV-Hillman. Ini ya, jadi dia di alisnya dia itu akan menghitung. Ini ya, jadi di bawahnya dia akan menghasilkan nilai yang sama. Jadi di alisnya dia itu ada 2, kemudian di bobnya dia nanti ada 2 juga. Nah, ini kalau udah sama, maka antara alis sama bobnya dia akan bisa saling komunikasi satu sama lainnya. Oke, ini saya berikan gambarannya aja. Detailnya sekali lagi nantinya ada di mata kuliah Network Security. Kemudian nanti yang berikutnya ada yang namanya dia itu remote access-nya, ada satu site sama nanti ada namanya ini ya, di satu site-nya ada namanya intranet sama dia ada yang namanya extranet-nya ini. Jadi untuk yang di komunikasi remote access-nya, maka nanti di sini dia itu akan bisa melakukan semacam kayak tadi ya, dari saya, dari rumah, kepingin untuk melakukan koneksi ke jaringannya PANS. Ya, maka nanti di sini dia itu melakukan namanya remote access. Ada juga dia itu satu site, ada yaitu dia nantinya dari PANS yang di Surabaya, koneksi dengan PANS yang ada di Lamongan. Ini kan dia antara site yang di PANS Surabaya sama yang ada di Lamongan. Ya, dia pakai intranet, ada juga nanti pakai yang namanya extranet. Ya, kalau intranet kan dia masih dalam satu jaringan yang sama, maksudnya kalau di jaringan PANS yang di Surabaya di satu ruang di gedung Pasca sama dia koneksi ke jaringannya di gedung D4 ya. Kemudian di satu lokasi nih ya. Ini ada di gedung Paskanya. Nanti kan ada ini ada D3 sama nanti ada D4 ini ya. Nah, kan nanti di sini antara di Pascal sama D4 di sini dia akan bisa saling interkoneksi pakai namanya VPN. Ya. Kalau extranet berarti kan dia akan keluar dari jaringannya LAN ini. Jadi LAN yang di PANS Surabaya, kemudian dia akan koneksi ke PANS yang ada di Lamongan.
Ini dia base ada di Sumeneb gitu ya. Baik, yang berikutnya ini ada namanya yaitu dia jenis dari VPN-nya. Jadi ini bagaimana untuk yang di penggunaannya, kapan dia untuk di aplikasinya, kemudian di sini alternatif dari penggunaannya, sama dia untuk yang di sini keuntungan dari kita menggunakan namanya VPN ini ya. Jadi untuk yang di penggunanya ada namanya remote access VPN, ada intranet VPN, sama nanti ada namanya extranet VPN. Nah ini kalau dia remote access, berarti kan dia dipakai untuk yang namanya remote connectivity, yaitu nanti dari rumah saya, nanti dia akan koneksi ke jaringannya PANS. Gitu ya. Ada juga nanti yang di intranet VPN-nya dia dipakai di site-to-site internal connectivity. Yang tadi ya, dan di gedung paskanya dia itu untuk yang dikoneksi di gedung D4-nya dan sebagainya. Ini juga nanti ada extranetnya VPN, business to business. Ini biasanya dipakai untuk yang di selain nantinya dari PANS yang ada di Surabaya sama di Lamongan. Ini juga nantinya biasanya dipakai untuk yang di merger ya. Mungkin nantinya di Bank Mandiri, mungkin dia akan merger ke dengan Bank BNI misalnya gitu ya. Nah ini otomatis kan ketika nanti yang sini dia dilakukan merger, berarti kan dia ada berapa data yang miliknya di Bank Mandiri, dia akan di-share dengan di Bank BNI. Nah ini karena datanya sifatnya rahasia, maka di sini dia akan dilakukan namanya dengan yaitu dia extranet VPN. Ya, ini nanti yang di penerapannya. Jadi dia biasanya antara join dua perusahaan, dia kepingin join gitu ya, maka nanti ya di mungkin nanti perusahaan A, mungkin dia perusahaan migas, dia itu kepingin yang join dengan perusahaan di transportasi dan sebagainya. Nah di ada berapa data yang ada di migasnya perusahaan migasnya itu dia akan di-share ke perusahaan transportasi. Ini ya. Itu nanti dia yang di-share-nya dia akan menggunakan namanya VPN. Ya, dia alternatifnya bisa pakai email, fax dan ADI. ADI saya lupa apa ya. Nanti dia itu pakai namanya e-commerce. Jadi dengan ada e-commerce kan dia bisa koneksi ke database baik itu yang di perusahaan A maupun yang ada di perusahaan B gitu ya. Jadi kayak di Alibaba atau di ini ya, kan dia kayak di Amazon kan dia koneksi ke semua server yang ada dia untuk yang di database-nya. Ini jenis VPN-nya tadi ya, ini sudah ya, ada remote access sama nanti ada namanya site to site-nya ini. Ini untuk yang di remote access-nya, jadi secara konsepnya, nanti di sini dia itu ada yang dari sisi jaringan LAN-nya sini, ya di sini dia akan ada mobile user sama nanti ada namanya home user, yaitu kepengen untuk yang koneksinya ke jaringannya yang ada di internal sini. Gitu ya. Ini kalau dia pakainya namanya site to site, maka nanti di sini dia punya di sisi sini ya dia akan ada ini ya satu LAN sendiri, ada gateway-nya. Ini juga nanti ada satu LAN sendiri, nanti di sini ada gateway-nya. Nah nanti antar gateway dia akan bisa saling komunikasi menggunakan namanya VPN. Nah ini untuk yang saat ini dia sudah ada perangkatnya di Mikrotik juga ya. Di Mikrotik dia juga sudah menyediakan perangkatnya berbasis ke VPN. Cuma nanti di sini dia masalahnya, ini kemarin saya sempat mencoba kalau dia menggunakan Mikrotik ini dia kalau dia dikasih user yang banyak, dia nggak stabil ini ya. Ini katakanlah dia kasih user di ini ya nggak sampai 100 ya. Katakan dia 50-60 dia sudah nggak stabil ya, karena dia kayak dia putus dan sebagainya. Makanya untuk ya di Cisco kenapa dia itu banyak digunakan orang, karena dia itu walaupun dia itu pakai itu banyak orang, dia itu masih tetap stabil untuk yang di penggunaannya. Karena dia Cisco kan dia mainnya di sisi hardware. Ya. Kalau banyak kan kayak di VPN, yang Open VPN, kan dia mainnya di sisi software. Nah kalau software ini tergantung dari perangkat hardware-nya. Kalau hardware-nya dia mendukung, mungkin nanti juga cepat. Kalau dia tidak mendukung, dia juga lama juga dia.
Jadi kayak di PES ini walaupun dia sudah dikasih OpenVPN kayak gini software, walaupun dikasih hardware yang mumpuni, tapi karena dia sifatnya masih software, dia itu ada berapa ini ya untuk yang dikoneksinya dia itu kadang menjadi loadingnya menjadi lama dia. Ini untuk yang di internetnya VPN. Jadi nanti di sini sebenarnya ada banyak sekali ilmu tentang VPN ini ya. Jadi ada namanya nanti ada IPsec Grey tunnel gitu ya. Nanti di sini dia ada namanya untuk yang di tunnel dan sebagainya. Jadi ini saat ini tadi kita sudah membangun sebuah VoIP gitu ya. VoIP-nya ada di sini, nanti VoIP-nya ada di sini gitu ya. Maka di sini untuk mengamankan jaringan kita, itu nantinya bisa menggunakan berapa jenis dari VPN-nya nih ya. Ada pakai IP security, Grey tunnel, nanti ada namanya tunnel lagi yang lainnya dia, ada macam-macam tunnelnya yang bisa kita manfaatkan untuk yang dikoneksi antar di VPN-nya dari sini. Jadi ini sudah ada VPN routernya, ini ada VPN routernya, juga nanti di sini ada juga VPN routernya. Dia akan bisa saling koneksi satu sama lainnya. Ini kalau dia misalnya dia extranet VPN-nya, jadi seandainya nanti di sini ini ada sebuah koneksi, yaitu nantinya ada sebuah ini ada sebuah bisnis dia sudah dihubungkan pakai VPN dari sini. Ini juga nanti ada kantor utamanya dia sudah terhubung VPN, ya. Ini ada beberapa kondisi dia itu dari si usernya dia itu pengen dial up ke sisi server yang dari sini. Jadi mungkin nanti ada staffnya di sini, dia ditugaskan ke luar kota atau dia ke luar negeri, dan dia kepengen untuk mengambil data yang ada di perusahaan ini ya, karena di sini dia lagi ada meeting dengan partner perusahaannya dan sebagainya, dan yang di sini dia itu butuh data yang ada di dalam perusahaan ini, maka dia nanti ada namanya network access server, ya, ada NAS-nya ini, nanti ada NAS-nya ini dia nanti akan bisa koneksi ke sisi VPN yang ada di perusahaan tersebut. Jadi untuk yang di sini dia ada bisa pakai PSTN, bisa dan sebagainya, bisa pakai modem WiFi, atau nanti dia bisa pakai yang di seluler. Ini ya. Nanti sini ada berapa jenisnya, dia pakai namanya L2TP, link to layer 2 atau link protokol ini ya. Kalau ini kan dia pakai namanya IP security, channel. Kalau di sini dia akan menggunakan namanya layer 2 tunneling protokol. Oke, sudah habis ini kelihatannya. Oke, untuk yang kuliah hari ini sudah sampai di sini untuk yang di materinya. Silakan kalau misalnya ada yang ditanyakan. Jadi secara konsepnya kita sudah bisa memahami gimana dia konsep dari VPN ini yang ada di suatu jaringan itu ya. Jadi sekali lagi yang di sini dia kalian sudah harus bisa dengan cermat ya mengaplikasikan teknologi yang ada gitu ya. Jadi kan misalnya kalian sudah belajar berbagai macam teknologi yang ada, baik itu yang di VPN, baik itu yang di jaringan komunikasinya dan sebagainya. Maka ketika nanti di sini dia itu pengen diintegrasikan, maka yang di sini kan sudah siap gitu ya. Kayak di IoT yang saat ini banyak bumi yang digunakan, maka antara satu lokasi IoT, misalnya dia smart home IoT, satu rumah, dia pengen koneksi ke rumah yang lainnya dan sebagainya, atau juga ada yang namanya industrial IoT, ada satu perusahaan dia tuh pengen dia koneksikan perusahaan yang lainnya untuk IoT-nya, maka untuk keamanan datanya dia bisa menggunakan yang namanya konsep VPN ini ya. Jadi semua datanya dia akan lebih dijamin untuk aman sampai ke tujuan. Ya, jadi dia akan lebih sadar untuk masalah keamanan datanya ini. Baik, silakan kalau misalnya ada yang ditanyakan. Baik, tidak ada ya. Ini sekali lagi untuk yang di VPN ini kita tidak ada praktikumnya. Makanya nanti yang di praktikumnya kita langsung aja masuk di VoIP. Ya, kemudian saya juga agak bingung juga ya, kok terima kasih saya ada VPN kayak gini.
Dan ini permintaan dari beliau. Ini nantinya saya mencoba untuk menghubungkan aja ya. Karena dari materi yang pengen disampaikan oleh Ibu Prima, ini ada beberapa materi yang berkaitan dengan untuk yang diintegrasi jaringannya dia. Jadi sekali lagi kalau dia integrasi jaringan, nanti mau nggak mau nanti di sini kita akan menggunakan namanya VPN ini ya. Nanti setelah itu kita akan bahas ya untuk yang di jaringan yang lainnya. Karena nanti di sini kita akan sampai ke SDN, Software Defined Network. Mungkin nanti saya nggak tahu ya, SDN-nya apakah nanti saya dulukan atau kan dia di sini saya belakangkan ya. Karena SDN ini dia bisa integrasi ke semuanya. Jadi harapannya kalau nanti kalian sudah memahami dari CTI, memahami dari interface yang ada di VoIP, jaringan VoIP, nanti memahami untuk yang di jaringan akses yaitu dia pakai seluler, maka semuanya bisa kemudian nanti memahami jaringan yang ada di WPAN, yaitu pakai yang komunikasinya pendek ya, pakai Bluetooth, pakai yang Zigbee dan sebagainya, maka semuanya bisa diintegrasikan menjadi satu konsep jaringan tunggal yaitu dia pakai namanya SDN ini ya. Jadi ini sebenarnya materi pamungkas ya kalau misalnya ini ya. Karena dengan SDN ini kan dia bisa melakukan integrasi ke semua jaringan yang ada, baik itu yang di wireline maupun yang dia ada di wireless gitu ya. Cuma mungkin nanti di sini karena keterbatasan waktu, mungkin nanti di sini saya akan cuma memberikan semacam kayak ini ya, itu pengantarnya aja ya di SDN-nya dia. Jadi gimana dia itu melakukan semacam kayak dimensioning dan sebagainya. Sampai nanti sini dia itu melakukan semacam kayak integrasi ke sebuah jaringan tunggal itu ya. Karena kalau kita pakai yang open source saja, karena kalau yang berbayar dia juga mahal lisensinya untuk yang di SDN ini ya. Baik, nggak ada yang ditanyakan? Baik, kalau nggak ada, sementara saya akhiri di sini dulu aja ya. Nanti kita ketemu lagi di hari Kamis. Nanti untuk yang di praktikumnya dari saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sen. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Nanti absensinya saya akan langsung ke Mbak Puspa aja ya. Nanti untuk yang di materinya juga nanti akan saya berikan ke Mas Wawan. Nanti yang di sharing ke yang lainnya.